Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Ada informasi menarik ini, Kang, Hmm. sahabat. Jadi penggiat demokrasi yang juga ketua lembaga kajian Dewan Direktur Sabang Merauke Circle atau SMC, Syahganda Nenggolan, itu mengapresiasi kesediaan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk dipasangkan. Dengan Nah, dengannya ini. Dengan Gubernur DKI Jakarta Waduh. Anies Baswedan. Oke. Kenapa? Ini kan pernah kita bahas ya Ya. beberapa kali. Kenapa ini menjadi menarik gitu kan? Saya nggak tahu apakah mungkin ini sebagian orang menyambutnya menjadi kabar baik. Tapi sebagian orang juga menyambutnya dengan, aduh kok begitu ya? Gitu loh. Iya. Karena ya seperti yang kita bahas, ini dua kubu pendukungnya juga kan seperti kalau Kang Epol bilang seperti air dan minyak ya, Iya. kalau nggak salah gitu. Betul. Tapi sebelumnya saya mau koreksi dulu, Kang. Kalau tadi dianggap ada yang satu kabar baik, kemudian ada yang kecewa gitu. Nah, kalau menurut perspektif saya, dua pihaknya itu satu yang kecewa Ya. karena tadi menganggap itu seperti menyamakan minyak dan tanah, satu yang menganggap ini yang realistis gitu. Oh, oke. Jadi ya begitulah kondisi politik di negeri ini, Kang. Saya kira di beberapa periode pilpres yang sudah pun kita memiliki pilihan, bukan pilihan yang terbaik gitu. Jadi kita menghindari terpilihnya calon yang berbahaya gitu, calon yang tidak pro rakyat gitu. Iya. Nah, sehingga kita memilih A bukan karena kita suka dengan A gitu, tapi jangan sampai B yang terpilih. Oke. Nah ini banyak sekali sahabat-sahabat kita semua juga saya kira merasakan lah ya kita di pilpres sebelumnya juga, karena memang sulit sekali gitu. Adanya capres yang betul-betul ideal sosoknya, pasangannya juga ideal gitu ya. Selalu saja banyak kekurangannya. Tentu terlepas bahwa mereka masih manusia ya. Kalau nggak ada kesalahannya, kekurangannya malaikat. Iya. Nah begitu juga dengan kali ini gitu. Ketika Anies Puan muncul ke permukaan wacananya, yang sahabat kita yang ada di ekstrim kanan atau di kanan gitu, rame-rame menolak dengan tegas. Kalau gitu saya lebih baik golput. Kalau gitu saya lebih baik nggak milih. Kalau begitu saya lebih baik nggak nyoblos gitu. Nah, Kang Ejo juga tahu sendiri kita sering sekali mengkritisi tindak tanduk dari para petinggi PDIP gitu. Bahkan termasuk Puan pun sering kita kritisi gitu. Tapi masalahnya begini gitu sahabat semua. Kalau bukan Anies Baswedan yang jadi presiden, siapa lagi pilihannya yang relatif bagus gitu? Iya. Prabowo itu saya kira masa lalu lah ya. Kita semua kecewa, emak-emak kecewa gitu dengan berlabuhnya Prabowo ke kolamnya Pak Jokowi. Dulu sempat diharapkan bahwa oke, ini kita prasangkakan baik sebagai sebuah teknik kuda Troya. Prabowo akan masuk ke dalam pemerintahannya, kemudian dia akan memperbaiki kondisi pemerintah, akan menghalau orang-orang yang ngaco-ngaco gitu. Nah, tapi faktanya kan, loh, kok semakin terus Prabowo masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, loh, kok terus umat Islam diobok-obok. Jadi nggak ada manfaatnya Prabowo masuk kabinet. Iya. Nah, saya kira di titik itulah kemudian hilang kepercayaan kepada Prabowo. Nah, kemudian selain Prabowo siapa gitu yang bisa menjadi pengganti Anies? Nggak ada gitu. Nggak ada yang pintar, cerdas gitu ya. Narasinya lengkap, santun, prestasinya banyak gitu. Dekat dengan ulama, tapi juga dekat dengan pemuka-pemuka agama yang lain, punya kepercayaan diri yang luar biasa gitu. Nggak ada gitu. Kalau misalkan dari sekian banyak nama-nama gitu kan ya, sebutlah seperti tadi Prabowo, Kang Ipul menyebut masa lalu. Ya. Kemudian Ganjar Pranowo ya kan. Ini juga terakhir itu kalau tidak salah ada survei yang menyebutkan provinsi yang termiskin kalau tidak salah ya. Walaupun itu akhirnya ditentang keras gitu oleh masyarakat di sana. Nah, kemudian Ganjar Pranowo juga kemarin dihadapkan dengan persoalan wadas gitu loh. Itu kedua. Kemudian ketiga bicara soal Puan Maharani. Ya memang sejauh ini belum ada menurut saya ya sesuatu yang bisa mengangkat namanya begitu meroket, tetapi juga belum banyak yang membuat namanya menjadi turun drastis. Artinya ya stagnan lah di situ gitu kan.
Terus ada lagi tokoh yang kemarin masuk di survei-survei adalah Ridwan Kamil. Nah, saya nggak tahu kalau Ridwan Kamil seperti apa, ya kan? Sulit ya. Jadi dari sekian pilihan nama-nama ini, sesungguhnya yang paling mendekati lah kalau melihat Anies Baswedan kan, walaupun dihajar kanan kiri atas bawah, ya kan serong kanan serong kiri, itu ya kalau kata orang Sunda menagen aja gitu karena tetap aja gitu, malah tambah naik. Sehingga kalau komparasinya perbandingan jadi sangat jauh dengan nama-nama yang lain. Paling yang mendekati lah gitu loh. Ketika bicara soal apakah memang mungkin Puan tidak ada pilihan lain gitu? Ya tentu bukan Puan ya. Tapi mesin politiknya itu kan mesin politik yang paling lengkap di Indonesia sampai hari ini kan dua. Satu PDIP, yang kedua Golkar. Itu lengkap sampai ke ranting terbawah, itu lengkap sudah gitu. Ya tentu karena wajar juga karena itu kan warisan ya, partai warisan dari masa lalu yang ya sudah terbangun, kecuali P3 barangkali yang babak belur. Nah, jadi suara PDIP mungkin akan mudah ditarik ke Pak Anies ketika kita melihat hari ini PDIP juga terus-menerus berseberangan dengan penguasa. Jadi salah satu yang paling getol untuk menolak presiden 3 periode ya PDIP. Nah, kan menarik pergeseran ini. Padahal Pak Jokowi sendiri dari PDIP. Artinya Pak Jokowi hari ini sudah bukan lagi petugas partai PDIP. Mungkin petugas Pak LBP. mungkin. Ini belakangnya P sama. Maka tentu kepentingannya menjadi berbeda. Dan di titik itu ketika Anies Baswedan mau dijadikan sebagai sebuah antitesisnya Pak Jokowi, maka secara sosok sudah tepat sekali, karena kontradiksi sekali antara Pak Jokowi dengan Pak Anies dalam berbagai hal. Tapi Pak Anies yang tidak punya partai akan menjadi kuat ketika di belakangnya ada PDIP. Anggaplah misalkan Pak Anies didorongnya oleh PKS, oleh Nasdem misalkan. Kalau Demokrat agak sulit karena tentu ingin AHY yang jadi wakilnya. Tapi dengan PDIP, PKS, dan Nasdem, maka itu sudah sangat cukup gitu untuk percaya diri melanggeng melewati presidensial threshold 20%. Kalau itu tetap tidak berubah kita harapkannya turun. Tentu syaratnya adalah presiden harus Anies, jangan Puan. Kalau presidennya Puan, wakil wapresnya Anies, saya kira itu sama juga bohong. Kalau Syahganda Nainggolan tuh mengatakan bahwa memang ya walaupun mendesak Gerindra, PDIP, Demokrat, PKS sebagai sebuah kekuatan yang harus turun gitu loh ke kampus-kampus menyuarakan penentangan presiden 3 periode. Bisa saja itu nanti menjadi sebuah tim yang mengusung Anies dan siapa gitu kan. Iya bisa jadi. Itu kekuatan relawan Anies Baswedan juga saya kira tidak bisa diremehkan. Itu datang dari mana-mana, dari purnawirawan, dari pengusaha, dari emak-emak. Saya kira ini akan jauh melebihi jumlah relawannya Prabowo Sandi tempo hari. Kan kita tahu juga eranya kampanye Prabowo Sandi itu juga cukup fenomenal ya. Bermunculan relawan-relawan independen yang tidak terkait bahkan dengan calonnya langsung, tidak ada hubungan langsung gitu, tapi mereka panggilan hati. Nah sekarang jauh lebih besar lagi. Ini terus bermunculan sampai hari ini relawan-relawan Anies Baswedan. Maka kekuatan relawan ini memang tidak bernilai dalam konsep presidensial threshold, tapi sangat bernilai secara psikologis massa gitu kan. Nah, ketika masa rakyat semakin banyak memperbincangkan Anies Baswedan, itu bisa mudah kita lihat di big datanya internet. Tapi jangan versinya Pak Luhut. Maka itu akan menjadi gula yang dikerubuti semut. Semutnya partai-partai gitu. Jadi menurut saya sih tidak, posisi Pak Anies posisi yang cukup tidak perlu dikhawatirkan. Gitu. Kalaupun tidak bersama dengan Puan, di sini ada Demokrat yang punya suara cukup besar. Karena PKS dan Nasdem saya kira dengan siapapun Anies berdampingan, di situ ada PKS dan Nasdem. Berarti kalau begitu bisa jadi nanti mengerucut ke nama Anies Puan atau Anies AHY gitu. Iya, saya kira itu akan semakin menguat itu. Tapi yang penting begini Kang, ini buat sahabat semua, saya tahu persis bahwa sahabat SJ Channel ini banyak sekali yang pro Anies, sama dengan saya. Tapi kita juga harus tetap menggunakan kepala yang dingin. Kita harus tetap mencari cara-cara yang terbaik untuk terpilihnya
Pak Anies sebagai presiden, karena relawan kita pun mengusung Anies sebagai presiden bukan semata-mata karena Aniesnya gitu. Tapi semata-mata karena sosok inilah yang paling mungkin untuk memperbaiki negeri ini gitu. Jadi kalau suatu saat ternyata Anies berperilaku yang sebaliknya, tiba-tiba mencederai demokrasi, tiba-tiba berperilaku seperti Prabowo gitu misalkan. Saya sih nggak akan ambil pusing. Detik itu pula saya menjadi oposisinya Anies. Detik itu pula saya akan mengkritisi habis-habisan Anies Baswedan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.